Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa setia channel Suralawe. Kebetulan kali ini bertepatan dengan malam Idul Fitri ya, ini puasa terakhir ya. Jadi besok itu sudah Idul Fitri. Sekaligus saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dari saya pribadi dan kru Padepokan Suralawe. Nah, untuk konten kali ini pemirsa, kita kembali lagi membahas tentang perkutut Katuranggan. Jadi seperti yang sudah perkutut Katuranggan itu mempunyai dosonomo atau 1000 nama. Jadi bisa mungkin ratusan, ribuan. Jadi nama-nama perkutut itu banyak sekali. Jadi koleksi saya itu udah hampir, kemarin itu 100-an ada ya, 100 perkutut Katuranggan, mulai dari Surung Derajat, Talang Mas, Kedono Kedini, kemudian perkutut Wilis yang putihnya kecil itu, kemudian Ganggang Mayit. Ganggang Mayit itu yang ekornya itu atasnya putih, kemudian Buntel Mayit putih kanan kiri satu-satu. Ada apa tadi yang tak lepas ya, Sangkolo Kapipit, kemudian Gendewo Sabdo, kemudian putih satu Satrio Pinayungan. Karena kalau mau satu mau dua, kalau ininya kebalik itu baru Songgo Ratu. Kemudian perkutut Jambul, kemudian Songgo Ratu Sekar Kedaton, ada Kantong Semar, Udan Mas, Rondo Semoyo, kemudian itu Banyu Mili, ada perkutut Liring Putih, kemudian apa namanya, Sogok Sujen. Terus lagi satu itu yang unik, saya hampir lupa itu ya, perkutut Sodolanang. Nah, saya dari tadi mau ingat Sodolanang aja susah sekali. Sodolanang itu ekornya dulu uniknya berapa pemirsa? 23 itu yang jadi namanya sodo itu lidi, semuanya nggak mau mekar, cuman ujungnya aja. Itu malah kalau nggak salah 3 kali itu pemirsa lepas, tapi kembali lagi. Tapi akhirnya ya lepas juga. Nah, untuk konten perkutut Katuranggan kali ini kita belum kembali ke perburuan perkutut lagi, belum. Kalau kemarin kan kita udah bahas sesuai deskripsi kita itu tentang perkutut Katuranggan, perburuan perkutut Katuranggan, kemudian tempat-tempat legenda, kemudian wasiaji atau pusoko peninggalan nenek moyang. Nah, kali ini kita kembali ke perkutut Katuranggan, lebih ke aviari. Jadi setelah sekian lama saya terkurung dalam sangkar, saatnya untuk saya lepas pemirsa ke alam bebas tapi belum liar. Artinya kalau ke alam liar saya lepas begitu aja. Kalau ini masih sekelas alam bebas tapi masih saya kasih pagar atau aviari. Setidaknya mereka udah mengalami sedikit kebebasan lah. Jangan sampai lagunya ini mengena ke mereka. Jadi pemirsa, supaya mereka bisa bebas, saya akan lepas di aviari biar merasakan kebebasan, tidak terkurung. Sudah hampir 4-5 tahun ikut saya pemirsa.
Nah, ini untuk part 1 ini saya akan melepas perkutut katuranggan lokal alam. Nah, kemarin sudah saya karantina selama 1 minggu ya, kurang lebih. Jadi saatnya kita melepas. Mari kita saksikan bersama pemirsa. Monggo. Nah, ini pemirsa hasil karantina. Yang nantinya akan saya lepas sesuai kandang. Nah, itu burung-burung sudah di dalam sangkar. Sudah saya karantina selama 1 minggu di dalam. Nah, nanti tinggal saya lepas burungnya satu persatu. Cuman saya akan membuka pintunya saja pemirsa. Nah, nanti saya akan coba melepas burung dengan cara pintu saya buka, jadi dia biar terbang, tidak harus dilepas dengan tangan, jadi biar nantinya menyesuaikan tempat. Nanti kita lihat satu persatu mereka akan meninggalkan kandangnya. Nah, pemirsa sekalian, kita saksikan kandang perkutut sudah saya buka semuanya. Jadi biarkan mereka terbang atau keluar dari kandang secara alami, bukan dipegang tangan kemudian kita lepas, karena nanti biasanya nabrak ini nabrak jeruji-jeruji aviari. Nah, ketika mereka keluar dengan sendirinya, dengan alami, maka karantina selama hampir 1 minggu. Mereka bisa menyesuaikan lokasi aviari. Ini yang saya lepas ini katuranggan Banyumili, kemudian katuranggan lurah, kemudian kalau nggak salah tadi ada yang Sanggolo Kapibit, terus ada yang Banyumili, ada juga Gendewo Sabdo. Lalu untuk tahap hari ini saya lepas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti dari 7 itu biar bagaimana penyesuaiannya, baru menyusul yang lainnya. Nah, itu satu udah lihat-lihat mau keluar tapi belum jadi pemirsa.
Masih bingung rupanya dia. Tadi ada beberapa yang udah mau terbang pemirsa, cuman ada juga yang dia nggak mau terbang secara langsung. Satu lagi udah mau terbang. Nah, dia udah mau lepas dari kandang. Karena sudah terlalu lama pemirsa ikut saya tuh hampir tahunan, 4 tahun lebih, jadi mereka tuh sudah nggak mau meninggalkan kandang, susah untuk meninggalkan kandang. Malah masuk ke kandang sebelah. Jadi dia memang susah untuk lepas dari kandang. Jadi ini uji coba saya, dia masih setia enggak sama saya, karena ikut sudah terlalu lama, bertahun-tahun. Jadi walaupun saya lepas malah masuk kandang yang sebelahnya, bukannya terbang tapi malah masuk kandangan yang sebelahnya. Jadi kesetiaannya patut diuji. Punya ini tadi yang terbang pemirsa, malah cuman malah dia cuman di situ doang, nggak mau terbang ke atas sana, nggak mau. Jadi untuk saya lepas di aviari itu juga butuh proses penyesuaian. Ini nantinya kalau memang dia nggak mau keluar dari kandang, ya terpaksa saya lepas satu-satu. Ini Katurangga Nurah juga nggak mau keluar-keluar ini. Jadi kita bantu keluar. Karena dia udah terlalu lama ngikut ya, jadi mungkin susah untuk pergi dari kandang. Biarkan dia terbang. Ini belum penyesuaian. Tadi yang pindah kamar, biarkan dia terbang ke alam. Dia tetap masih duduk di situ, nggak kemana-mana. Ini yang tahap kedua, kepaksa saya lepas pemirsa karena lama sekali dia. Mama nggak mau keluar dari kandang.
Itu tadi pemirsa proses pelepasan perkutut tahap pertama. Nah ini pemirsa, ini malah masih di sini, belum kemana-mana, jadi mereka masih menyesuaikan. Ini juga, jadi yang biasa hidup di sangkar saya lepas, masih butuh penyesuaian, jadi belum terbiasa di aviari. Nah ini pemirsa, untuk pelepasan tahap pertama perkutut Katurangan di aviari perkutut. Sampai ketemu lagi di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.